Revenge of Others episode 2 dimulai dengan pertemuan Chanmi dan Soo-heon di ruangan tempat insiden Won Seok terjadi. Ketika Chanmi bertanya apa yang membuatnya kembali ke sekolah, Soo-heon mengatakan kepadanya bahwa itu karena kucing yang biasanya diberi makan. Dia membawanya ke kucing dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang memberi makan kucing ketika dia mendengar bunyi gedebuk dan melihat Won Seok berbaring di depannya. Di kafetaria, Chanmi tidak bisa tidak memperhatikan Soo-heon sambil mengingat kondisi medisnya ketika tiba-tiba keributan mengalihkan perhatiannya dan dia melihat seorang siswa perempuan yang ketakutan berdiri di depan seorang siswa laki-laki. Dia kemudian diberitahu bahwa yang terakhir telah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis Min Seon-ha, tetapi karena kurangnya bukti, Sa Jung Kyung tidak diberi hukuman berat. Kemudian di kelas, dia berselisih dengan Jung Kyung ketika teman sekelasnya yang lain Seok Jae-beom juga masuk untuk mendukungnya tetapi keadaan menjadi berantakan. Saat itu, teman Jae-beom, Ki Oh-sung masuk dan menghentikan mereka. Di tempat lain, Soo-heon mengunjungi dokter dan mengetahui bahwa dia perlu minum obat untuk mengendalikan gejalanya. Dia diberitahu bahwa dia mungkin mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim seperti agresi dan diberitahu untuk tetap tenang setiap saat. Kembali di sekolah, Chanmi diminta untuk membimbing Jae-beom dalam berlatih menembak dan dia menganggapnya terlalu serius. Kemudian, Oh-sung mengatakan kepadanya bahwa Jae-beom hanya mengambil bagian dalam hal ini untuk mencoba dan mendapatkan ingatannya kembali setelah kehilangannya karena insiden yang membuatnya koma. Chanmi meminta maaf padanya dan Jae-beom menyuruhnya untuk terus membantunya. Di sisi lain, Soo-heon menyerahkan Hong Ah-jung teleponnya dan mengetahui bahwa Chanmi telah memintanya untuk bertemu tentang Won Seok. Kemudian, Soo-heon melihat Chanmi berbicara dengan Jae-beom di trotoar dan mengingat teks yang dia kirim ke Ah-jung. Keesokan harinya, Chanmi memperhatikan bahwa Soo-heon mengalami sakit kepala dan mengingat kondisinya. Dia bergegas keluar ke kamar kecil di tengah kelas dan dia segera mengikutinya dan berlari ke kamar kecil pria, di mana dia melihat darah mengalir keluar dari salah satu bilik. Dia mulai memanggil namanya hanya untuk melihat dia keluar dari bilik lain yang membuat mereka berpikir tentang darah siapa itu. Mereka segera mengetahui bahwa tidak lain adalah Seon-ha yang telah memotong pergelangan tangannya di kamar kecil dan keduanya memanggil ambulans. Gadis itu dilarikan ke rumah sakit sementara detektif mencapai tempat kejadian dan mengenali Chanmi. Kedua detektif menanyai mereka secara terpisah dan detektif wanita segera mulai bertanya pada Chanmi tentang kepindahannya dari Busan ke Seoul. Chanmi mengatakan kepadanya apa yang menurutnya benar dan bahwa dia akan terus menyelidiki kematian kakaknya. Di rumah sakit, orang tua Seon-ha melihat putri mereka terbaring di tempat tidur yang membuat ayahnya bergegas ke sekolah dan menanyai mereka tentang apa yang terjadi hanya untuk semuanya menjadi sia-sia. Di sisi lain, Chanmi mendapat balasan dari Ah-jung dan bergegas menemuinya di lokasi yang disebutkan. So-yeon berjalan di depan Chanmi sambil berpura-pura menjadi Ah-jung, yang terakhir menunjukkan bahwa dia bukan orang yang ingin dia temui. So-yeon kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mencari tahu tentang Won Seok maka orang yang harus dia datangi adalah Im So-mi. Chanmi kemudian pergi menemui So-mi dan terkejut mengetahui bahwa kakaknya adalah orang yang berbeda di mata orang lain. Dia diberitahu bahwa kakaknya adalah pengganggu, dan banyak yang bersukacita atas kematiannya. Ini mengguncang Chanmi dan dia meminta maaf atas nama Won Seok sebelum pergi. Di tempat lain, So-yeon meminta bantuan Soo-heon dalam kasus Seon-ha dan memintanya untuk memberi pelajaran kepada pelaku dengan paksa karena ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keadilan. Dia mengingatkannya tentang bagaimana dia pernah membantunya di masa lalu dan meminta dia untuk melakukan hal yang sama lagi sambil mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan akan dibayar untuk ini. Soo-heon menolaknya tetapi dia bersikeras dan memberinya waktu sampai hari berikutnya. Soo-heon tidak condong ke arah ini tetapi segera mendapat telepon dari panti jompo ibunya dan diberitahu bahwa dia menunjukkan tanda-tanda pneumonia. Ini membuatnya putus asa untuk menghasilkan uang dan menyetujui permintaan So-yeon. Dia menyelinap ke ruangan gelap tempat Jung Kyung mengembangkan beberapa gambar untuk memeras Seon-ha dan mengikatnya ke kursi. Dia kemudian mengancamnya dan membuatnya setuju untuk keluar dari sekolah pada hari berikutnya yang disetujui Jung Kyung, namun, saat meninggalkan ruangan, Soo-heon melihat gambar-gambar yang telah dia kembangkan yang merupakan gambar Seon-ha yang diserang dan marah dengan apa yang dia lihat.
Dia kemudian mengambil palu dan menyerang Jung Kyung karena kemarahannya yang tidak terkendali yang berasal dari kondisi medisnya. Dia segera melarikan diri ke jalan dan berbalik untuk pergi ketika dia melihat Chan Mi di sana. Asteris asteris asteris.